Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik aja ya, ya. selalu sehat juga ya. Semangat hari ini ya, kita mau mulai belajar lagi. Sekarang Iya. kita di tema baru Bu Dini. Iya, setelah PTS 2 ini anak-anak ya sudah mendapatkan ya buku baru tema 7. Ya, warnanya pink ya Bu Jana Pink, ya. iya. Iya, dengan judul tema Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Wah, sepertinya seru sekali nih Bu Jana. Iya, teman-teman siapkan bukunya ya, siapkan Iya. juga alat tulisnya. Oke, tapi sebelumnya kita cek semangatnya dulu ya Bu Jana. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, selalu semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, hari ini kita mau belajar di subtema 1. Iya. Pembelajaran 1 dan 2. Iya, oke. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 1 dan 2 apa saja ya? Iya, hari ini kita mau belajar apa aja nih Bu Jana? Yang pertama, teman-teman nanti akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Iya, lalu anak-anak juga akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Dan juga teman-teman nanti akan belajar menjelaskan Ya, simbol dan bunyi Pancasila sila keempat ya. Nah, kalau sudah anak-anak siapkan dulu bukunya. Halaman 1 ya, tema 7 halaman 1. Iya, subtema 1. Iya, seperti yang ada di layar ya anak-anak. Iya. Sudah? Oke, di sana ada gambar ya dan juga teks ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu bersama-sama. Iya, kita harus rajin membaca. Iya. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Oke. Ya, ada gambar. Wah, itu suasana yang sangat kita rindukan itu ya. Iya, Wijana pengen sekali. ke sekolah ini ya. Ayo kita membaca. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup. Ada benda tak hidup. Nah, kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Iya, dengan benda-benda tersebut kita hidup. Kita lebih mudah. Iya, hidup jadi lebih mudah ya. Iya. Jadi di sekitar kita itu ada banyak benda ya. Ada benda hidup, ada benda yang tidak hidup. atau benda mati ya Bu Jana ya. Nanti kita bisa membedakannya ya, apa saja itu ya. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya ya. Pembelajaran 1. Iya, wah di situ ada Siti dan teman-temannya sedang bersepeda. Asik sekali ya, bisa bersepeda bersama teman-teman di jalan. Pakai seragam sekolah ini ya Bu Jana. Ayo kita membaca kembali. Iya. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Iya, topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Iya, tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Topi Saya Bundar, kayaknya sering deh Bu Jana dengerin ini ya. Dulu di TK mungkin juga sudah pernah diajari ya Bu ya. Iya. Nah, yuk anak-anak, sekarang kita coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur ya, bersama-sama ya. Iya. 1. Oh iya, jangan lupa dengan gerakan juga nih Bu Jana. Siap. Ayo kita gerakan dengan tangan ya. Iya.
1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Iya, itu tadi lagunya ya, teman-teman sudah Iya. pernah dengar? Nah, kita nyanyikan Udah. seperti itu. Iya. Ya, perhatikan lirik lagu tersebut. Iya. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Iya, kalau seperti topi pantai itu ya Bu Jana ya, itu kan iya, bentuknya benar. bundar. Iya. Mm-mm. Kemudian Nah. perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Iya. Oke, lihat teman-teman. Nah, Di di sini sini, ada garis mm-mm, hijau. yang pendek ya Bu, ada yang juga pendek, garis yang panjang. panjang. Iya, maksudnya apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang lirik ya yang dinyanyikan dengan pendek dan panjang. Iya. Kalau pendek berarti dilakukan atau dinyanyikan dengan nada Iya. yang pendek. Nah, Iya. kalau panjang nanti agak lama atau dipanjangkan seperti Iya, itu. seperti itu ya. Mm-mm. Jadi kalau topi saya bundar. Nah, ini topi saya bun itu pendek ya, Bu ya. Oh iya. Terus yang terakhir darnya itu panjang. Dar. Seperti itu. Dan selanjutnya ya, gampang sekali ya anak-anak, bisa diperhatikan di buku tematiknya. Iya. Oke, kita Oke. lanjutkan lagi. Dapatkah Nah, kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Diskusikan bersama temanmu apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi. Iya, mungkin maksudnya bisa dari bentuknya, bisa dari Iya. kegunaannya, Bu ya. Bisa ya. Kalau dari Misalnya kegunaannya, topi itu kan gunanya untuk menutup kepala. iya bisa atau menahan dari panas matahari. Iya. Ya, berarti yang sama fungsinya dengan topi apa coba anak-anak? Payung, Payung boleh. peci. Iya. Iya, boleh ya. Oke. Sekarang ayo kita berlatih. Nah, Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. iya. Amati gambar di bawah ini. Iya, sekarang amati benda di sekitar kelas ya. Mm. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar tersebut Iya. ada benda apa saja ya. Mm-mm. Nah, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Mm-mm. Apa saja benda yang tak hidup yang ada di sekitarmu? Mm-mm. Ya, itu maksudnya di sekitar kelas. Nah, Iya. di situ ada benda hidup Iya. dan ada benda tak hidup. Berarti kita Iya. harus bisa dulu nih Bu Janah mengelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Iya ya. Hmm. Kalau sesuai di gambarnya itu Mm-mm. ada banyak benda nih. Ada papan Iya. tulis, ada Mm-mm. tanaman, Iya, ada kursi. burung Garuda Pancasila. Iya, ada meja, Iya, ada jam. globe, ada Globe. orang-orangnya, Iya. manusianya. Sebenarnya benda hidup, benda tak hidup itu apa ya bedanya ya? Nah, Nana harus tahu dulu ya, benda hidup itu apa? Ya, seperti kita ya, kita ini hidup. Ya, kenapa kita hidup? Karena kita ini bisa bernafas, ya, Bergerak. bisa tumbuh, Makan. butuh makan, butuh minum, seperti itu ya, Bu ya. Iya, jadi Nah. kita manusia termasuk benda hidup. Hidup. Kalau di kelas tadi ada tanaman. Tanaman apakah bergerak? Tidak Bu Janah, ya tapi tanaman bisa tumbuh. Iya, bernafas, bernafas bisa. juga, ya. Di situ ada kursi. Mm-mm, Apakah itu benda hidup? kursi bisa bernafas gak ya? Tidak bisa. Tidak ya, kursi bisa Iya. bergerak sendiri nggak Bu? Wah, Tidak tidak bisa ya. ya. Nah, berarti- Nah, kursi bisa bergerak jika ada yang menggerakkan. Iya, Berarti jadi- meja, kursi termasuk benda tak hidup. tak hidup. Sedangkan tanaman mm-mm, benda hidup. Di situ ada anak-anak murid-murid Bu Janah. Mm, Murid-murid ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? bisa bergerak, Mm-mm, bisa tumbuh, mm-mm. bisa makan minum. Berarti murid-murid termasuk Benda hidup. benda hidup. Kalau Nah. burung Garuda Pancasila, Nah, itu cuma gambarnya ya, Bu iya, ya. Gambar burung Garuda. tidak bisa bergerak. Iya, tidak butuh bernafas, tidak butuh makan minum juga. Iya, jadi Iya. simbol, Gambar iya, burung Garuda termasuk benda benda tak tak hidup. Nah, selanjutnya anak-anak nanti disuruh
ya ini mengelompokkan ya. Perhatikan Nah, gambar benda-benda berikut. Ada tiang bendera, gedung ada sekolah, Edo, Lani, Udin. anak bebek, dan masih gambar yang lainnya. Coba teman-teman nanti gunting ya. Kita ada gambar gunting. Gunting. Silakan digunting. Ya, gambarnya saja ya. Gambarnya Gambarnya saja. digunting. Lalu anak-anak tempelkan di Di halaman halaman selanjutnya, selanjutnya. halaman 7 ya, di halaman Iya. 7. Mari berlatih mengelompokkan benda, halaman 7 ya. Nah, lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Iya, jadi nanti teman-teman nomor 1 apa sih yang termasuk benda hidup, ditempelkan di kolom tersebut gitu ya. Iya. Misalnya tiang bendera tadi ya. Tiang bendera mau teman-teman hidup apa enggak ya? Tiang bendera itu bergerak atau bernafas atau tumbuh enggak ya? Kalau bukan berarti berarti termasuk benda tak hidup. tak hidup. Teman-teman gunting, tempel di kolom benda tak hidup seperti itu. Iya, ikan Bu, ikan. Ikan Ikan bergerak termasuk benda hidup atau tidak ya? ya, bergerak sendiri ya. Iya, ikan Dia butuh juga makan kan? Berarti ikan termasuk benda benda hidup. hidup. Nah, teman-teman gunting, teman-teman Iya. tempel di kolom benda hidup. Iya, seperti itu ya anak-anak. Iya. Insya Allah Siap. bisa, nanti kalau masih bingung boleh tanya orang tua atau kakakmu. Iya, Oke, selanjutnya halaman 8. Berikan Iya. tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, sekarang teman-teman ditebak ya. Nanti ini adalah benda-benda yang ada di kelas kita Ditebak ya. ya. Nomor 1, kursi. Apakah kursi ada di kelas? Ada, Bu, ada. Iya, ya Ini kita kan, kasih centang. centang. Iya, seperti itu. Nomor 2, meja. Ada Betul nggak aja, ya di Bu, kelas buat ya? nulis. Iya, ada. Ada ya. Papan tulis ada nggak? Nomor 3, papan tulis. Di kelasku adanya papan tulisnya warnanya putih, Bu. Iya, tapi sama-sama buat nulis ya. Sama-sama buat tulis Iya, ya, ada ya. Centang. Centang. Almari buat nyimpan buku? Iya, ada Ada teman-teman. juga. Iya. Dan yang terakhir nomor 5, gambar Nah, Garuda Pancasila. iya, Garuda Pancasila ada. Pastinya ada ya di setiap kelas ya. Iya, harus ada ya. Oke, bawahnya sekarang halaman 9. Oke. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1, titik-titik termasuk benda hidup karena titik-titik. Yuk, Nah. teman-teman isi sendiri boleh Oh, macam-macam. boleh ya. Apa yang termasuk benda hidup? Coba boleh dari gambar yang sudah kamu kelompokkan tadi Boleh juga tadi, boleh. iya. Misalkan tadi ada ikan, Bu. Ikan. Ikan Teman-teman tulis ya Ikan di titik-titiknya. termasuk benda hidup. Karena Ya, anak-anak bisa apa? anak-anak pasti yang punya ikan ya harus melakukan ini ya agar ikannya tidak mati. Ya, diberi apa? Oh, diberi makan. Iya, diberi makan. Boleh, karena butuh butuh makan. Boleh jawaban yang lain, misalkan ikan termasuk benda hidup karena bernafas. Boleh. Bisa bergerak sendiri boleh. Iya, boleh. Nomor 2, titik-titik termasuk benda tidak hidup. Apa yang termasuk Karena benda tak hidup titik-titik. ya? Apa saja ya? Tadi sudah banyak contohnya. Misalkan kursi. Kursi boleh. Kursi termasuk benda tak hidup karena Nah, titik-titik. kebalikannya nih Bu dari benda hidup. Iya. Kalau tadi ikan butuh makan, kalau kursi butuh makan nggak? Tidak. Enggak ya. Kursi butuh bernafas nggak? Tidak juga ya. Jadi karena tidak. Tidak makan boleh. Tidak bernafas boleh. Seperti itu. Oke. Gampang sekali Teman-teman ya. tulis ya. anak-anak. Tulis yang rapi di atas titik-titiknya. Iya. Oke. Sekarang Heeh. kita mau mengamati. Iya. Benda di kelas harus dipelihara dengan baik. Iya. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Oke. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ini Iya. dia teman-teman. Nah, Anak-anak sudah mempelajari ya di tema-tema sebelumnya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di tengah-tengahnya itu ada simbol sila dari sila pertama sampai sila lima. ke-5. Nah, hari ini kita akan belajar sila keempat ya. Iya.
Oke, bawahnya Lambang negara Mm-mm. biasa dipajang di dinding kelas. Iya. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila Oh, ke-3 apa itu Bu? pada Sila. pembelajaran Oh, sebelumnya. apa ya? Masih Masih ingat ingat? gak ya? Iya, yuk kita Boleh kita hafalkan. tepuk dulu Oke. biar hafal ya, biar ingat Oke. lagi. Sebutkan lambang sila yang pertama. Bintang Mas, Sebutkan lambang sila yang kedua. rantai Mas, Yang ketiga. pohon beringin. Nah, yang keempat apa nih? Apa ya? Nah, kita lanjut halaman 10. Sekarang, ya mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Iya. Nah, simbol sila keempat Pancasila adalah Kepala banteng. banteng. Seperti itu teman-teman gambarnya ya. Bagaimana bunyinya, Bu Iya. Jana? Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, ini bunyi sila yang terpanjang nih Bu, ya, di antara sila ke-1 sampai ke-5 ini yang paling panjang ini. Tapi insya Allah anak-anak bisa. Iya ya. Nah, cobalah mendeklamasikan. Mendeklamasikan itu apa Bu Jana? Menyuarakan secara Lantang lantang, ya. iya. Sila keempat Pancasila di depan teman-temanmu. Secara bergantian lakukan Iya. dengan suara lantang. Iya. Wah, sudah selesai nih pembelajaran 1. Kita masuk ke pembelajaran 2. Oke, nah kamu sudah belajar kan tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang yuk mari mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Iya. Perhatikan gambarnya teman-teman. Udin dan Lani sedang bermain ya. Yuk kita baca. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Ya. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Nah, itu tadi ya. Ini cerita tentang Udin dan Lani. Punya kesukaan yang berbeda. Iya, kalau yang berbeda. Udin kucing, kalau Lani boneka. Beda juga perawatannya. Kalau kucing butuh makan, kalau boneka tidak butuh makan. Dia tidak akan nangis ya, tidak akan nyangeong. Kenapa ya? Nah, nanti kita akan tahu nih ciri-cirinya benda hidup dan benda tak hidup ya di halaman selanjutnya, halaman 12. Iya. Ayo perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Ya, boleh seperti teks atau bacaan tadi ya. Kucing tadi apa ciri-cirinya teman-teman? Yuk, ciri-cirinya. Udin katanya ini memberi makan kucingnya. Kenapa kok Udin memberi makan? Kalau tidak diberi makan gimana Bu? Bisa mati ya lama-lama ya kucingnya kelaparan terus bisa mati. Berarti kalau mati berarti kucing termasuk benda hidup. Iya, karena kucing butuh makan dan minum. Boleh gitu kalimatnya seperti itu ya teman-teman ditulis. Kucing butuh makan dan minum. Iya, di Yang garis. pertama itu. Iya. Ya, nanti kalian tulis di garisnya. Iya, betul. Nah, selanjutnya ada kursi. Udin mengajak kucingnya berjalan-jalan, Bu. Oh iya. Kira-kira kucingnya kalau diajak jalan-jalan, kucingnya jalan sendiri apa digendong ya? Iya. Kucing bisa bergerak berarti ya? Iya, kucing bisa bergerak, Bu. Nah, kucingnya Budi ini sukanya lari-larian. Budi punya kucing. Punya. Teman-teman boleh tulis di garis bawahnya lagi. Kucing bisa bergerak. Iya. Oke, dan tadi juga ada kalimat Ibu Udin kan merawat kucingnya ya setiap hari. Lama-lama kucingnya jadi besar, Bu. Dulu kan kucingnya masih kecil, namanya Cemeng. Lalu lama-lama jadi besar, berarti tumbuh kucingnya besar. tumbuh. Iya, ternyata dari anak kucing menjadi kucing dewasa. Itu artinya kucing bisa tumbuh besar. Bisa tumbuh ya. Nanti boleh ditulis di garis yang ketiga. Iya. Kucing butuh makan, kucing bisa bergerak, dan kucing tumbuh. Iya. Nah, selanjutnya bawahnya ada gambar kursi. Ya. Iya. Kursi termasuk benda hidup atau tak hidup, Bu?
dia tidak bisa bergerak sendiri, dia tidak bisa tumbuh gitu aja. Berarti kursi bukan termasuk benda hidup. Iya, berarti Mm-mm. ciri-cirinya kursi Mm-mm. ya tidak butuh makan, Iya. kursi tidak dapat bergerak sendiri. Tidak Mm-mm. seperti kucing tadi ya Bu Iya. ya, kursi tidak tumbuh besar. Kalau kamu beli kursi yang kecil, dia akan tetap kecil terus ya Bu ya. Nggak mungkin kucing Iya. kursinya jadi besar. Iya. Iya, seperti itu ya ciri-ciri benda Iya. yang ada di halaman 12. Nah, selanjutnya di halaman 13, yang anak disuruh menyalin nih Bu. Menyalin Aduh. itu apa? Berarti menulis Mm-mm. kembali ya teman-teman. Iya, bener. Secara seperti contohnya. Iya, setelah PTS 2 ini atau seperti latihan yang di menulis halus kemarin, anak-anak sudah belajar menulis tegak bersambung nih Bu Iya, Diana. jadi teman-teman mulai ya dengan tegak Mm-mm. bersambung di tema 7 ini. Teman-teman mulai menulis nih kucing benda hidup, teman-teman tulis di garis bawahnya itu. Iya. Sama persis karena menyalin ya. Iya, sama persis. Pelan-pelan tidak apa-apa ya. Belajar menulis huruf tegak bersambung. Oke, selanjutnya bawahnya. Ayo mengamati. Nah, sudah ada gambar kucing lagi nih Bu. Wah, kucingnya kehujanan ya. Kucingnya langsung lari karena kucing Iya. biasanya takut sama air ini teman-teman. Iya, kucingnya Bu Dini juga takut sama air. Nah, lalu di bawahnya juga ada gambar lagi Bu di halaman 14. Ini ada anak-anak. Ada gambar Edo dan teman-teman sedang bermain bola. Iya, ada yang menendang, ada Iya. yang berlari, Mm-mm. ada yang siap menangkap bola, macam-macam ya. Iya, ada di bawahnya Edo dan teman-temannya ini juga sedang apa ini? Sedang ngejar-ngejar burung ya Bu Iya. ya. Wah, burungnya terus bergerak ya, Iya. burungnya terbang. Nah, dari gambar-gambar di atas nih anak-anak bisa melihat ciri benda hidup, diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Nah, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Iya. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Iya. Nah, itu tadi ya ciri-ciri benda hidup, yaitu Iya. dapat bergerak dan berpindah tempat. Iya. Iya, walaupun tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri, tapi dia juga bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Atau nanti juga anak belajar tentang arah rangsangan yang lain ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya di bawahnya untuk benda tak hidup Bu. Benda tak hidup bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Iya. Benda hidup bergerak dengan dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari dan terbang. Jadi benda-benda yang tak hidup itu kadang kursi bisa di sini kok pindah ke sana. Oh, karena dia tidak bergerak sendiri. Bisa digerakkan oleh manusia atau mobil. Mobil tuh Bu bisa bergerak sendiri tuh dari rumahku ke sana karena ada mesinnya, bukan ada karena mesinnya. mobil benda hidup, tapi karena dengan bantuan. Iya, seperti ya anak-anak. Wah, sudah selesai nih Bu pembelajaran kita. Pembelajaran 1 dan 2 hari ini tadi kita sudah belajar banyak ya Bu ya. Demikian tadi ya kita sudah belajar bersama di tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Hari Iya. tadi kita sudah menyanyikan lagu Topi Saya Kita Bundar sudah membedakan benda hidup dan benda tak hidup. dan juga belajar tentang simbol dan bunyi sila keempat ya Bu Jana keempat. ya. Iya, oke. Demikian dari Bu Jana. Ya, dan Bu Dini. Iya, tetap semangat ya. Ngajinya, sholatnya jangan lupa, pokoknya juga tetap semangat. Iya, Oke. selalu jaga kesehatan ya. Iya. Sekian dari Bu Dini dan Bu Jana. Kita tutup dengan hamdalah dulu Bu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.